Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Wulandari, NPM 10120885 dari kelas H2 Manajemen S1 dengan dosen pengampun Bapak Pulung Purniana. Yang pertama, mengenal manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses sistematik untuk mengelola kinerja karyawan secara efektif dalam mencapai misi dan tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan karyawan bekerja secara optimal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil bekerja. Komponen sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja terdiri dari sejumlah komponen penting, yaitu yang pertama, pembuatan deskripsi atau penjabaran kerja secara jelas sesuai dengan yang telah direncanakan saat perekrutan kerja. Kedua, memilih calon pegawai yang dapat memenuhi persyaratan untuk diwawancara. Ketiga, menjalani sesi wawancara pada calon pekerja sebagai upaya seleksi dan kelayakan untuk bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang keempat, menanyai calon karyawan mengenai kesanggupan dalam meraih target atau tujuan perusahaan serta memenuhi job desk atau deskripsi pekerjaan sesuai ketetapan sebelumnya. Menawarkan pekerjaan terhadap calon karyawan terpilih termasuk penjelasan kelebihan perusahaan, gaji, tunjangan, fasilitas, dan lain-lain. Keenam, menyambut pegawai baru melalui aktivitas orientasi, mengenalan pada mentor atau atasan, serta budaya perusahaan. 7. Menciptakan standar kinerja sesuai ukuran atau karyawan terpilih. 8. Memberi fasilitas pelatihan. 9. Memberikan pembinaan serta timbal balik pada karyawan. 10. Berdiskusi terkait pengembangan kinerja secara rutin dengan karyawan. 11. Menyusun sistem penghargaan khusus terkait sejumlah pencapaian maupun kontribusi dari karyawan. 12. Menawarkan pengembangan atau promosi karir seperti transfer karyawan, penggeseran posisi, dan sebagainya. 13. Melakukan evaluasi serta mencari tahu penyebab saat terdapat karyawan yang melakukan resign. Selanjutnya, 4 tahapan sistem manajemen kinerja. Yang pertama, fase planning. Tahap ini dimulai dengan membuat rencana perusahaan yang diarahkan pada sasaran strategis, key performance indicator, standar kerja, dan aktivitas saham. Prosesnya berlangsung top up, down, ditetapkan oleh manajemen perusahaan dan diturunkan ke bawah. CEO menetapkan tujuannya pada apa saja yang akan dicapai organisasi yang menyangkut visi jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, fase onggain atau monitoring. Tahap ini merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun sebelumnya dan melibatkan pengawasan. Tujuan dari monitoring adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas harian di setiap departemen telah sesuai dengan arahan, sasaran, dan tujuan organisasi secara umum. Ketiga, fase check-in atau review. Pada tahap ini dilakukan evaluasi periodik yang telah melibatkan manajemen perusahaan HRT dan setiap manajemen departemen. Evaluasi ini untuk menilai sejauh mana rencana telah berjalan dan sasaran telah mencapai apa yang menjadi kendala dan bagaimana memperbaiki kedepannya. Review dan evaluasi dibutuhkan manajemen sebagai pertimbangan untuk mengembangkan rencana yang telah baik, lebih realistis, dan melibatkan kolaborasi seluruh karyawan. Keempat, fase rewarding. Ini merupakan fase terakhir dari sistem manajemen kinerja dan siklus berulang dari awal. Fase ini merupakan pemberian berharga untuk setiap karyawan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja, yang tujuannya adalah meningkatkan semua kerja karyawan agar berkinerja lebih baik lagi.
Selanjutnya, kelola manajemen kinerja dengan mencari talenta. Talenta adalah salah satu merek HEART, Human Resource Information System, yakni support perangkat lunak untuk manajemen sumber daya manusia. Support HEART biasanya bertujuan mengurangi beban kerja administrasi di bidang pengajian, perpajakan karyawan, absensi, dan performance management. Fitur mencari talenta. Yang pertama, software attendance management. Untuk mengelola cuti, absen, jadwal shift kerja, perhitungan lembur, dan Teams karyawan. Yang keempat, support payroll untuk melakukan penggajian lebih efisien dengan perhitungan yang akurat dan cepat. Kelima, aplikasi sleep